Hubungan sudut selanjutnya yaitu bertolak belakang. Sudut dikatakan bertolak belakang ya ketika mereka sama-sama saling bertolakan atau belakang-belakangan, itu X bertolakan dengan yang X dan yang O bertolakan dengan yang O, dan sifatnya sudut bertolak belakang itu besarnya selalu sama ya, selalu sama besarnya. Jadi misalnya X-nya 30, ya yang bertolakan yaitu X-nya juga 30 ya. Nah, itu untuk yang bertolak belakang. Selanjutnya hubungan yang selanjutnya itu ada sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Dua garis sejajar dan garis transversal, ada dua macam garis ya. Nih, dua garis ini namanya garis sejajar ya, karena sejajar ya, arah dan jaraknya sama. Terus yang ini yang memotong sendirian ini namanya garis transversal. Nah, dari hubungan dua garis ini akan diperoleh beberapa nama sudut. Yang pertama ada yang namanya sudut, misal kita namain dulu, di sini ada A sama B, daerah A itu ada 1, 2, 3, 4, dan daerah B ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama nih sehadap. Hadap itu artinya apa? Hadap itu artinya arah ya. Berarti sehadap itu artinya arahnya sama, misal ke kanan atas ya, yang B juga ada yang ke kanan atas. Kalau yang A ada yang ke kiri bawah, berarti yang B juga yang kiri bawah. Misalnya sudut A2 itu besarnya atau sehadap dengan sudut B2. Perhatikan A2 dan B2, mereka kan menghadap ke kanan atas semua ya. Selanjutnya sudut A1 dan sudut B1 itu sama-sama menghadap ke kanan kiri atas. Kalau sudut B4 dan A4 itu sama-sama menghadap kiri bawah, dan sudut B3 sehadap dengan sudut A3 itu menghadap ke kanan bawah. Itu namanya sudut yang sehadap ya kan. Tuh, A2 dengan B2 berarti kan hadapnya kan sama semua ya. Karena hadapnya sama, jadi nilainya atau besarnya juga sama. A itu sama dengan B gitu. Oke. Sehadap ya itu. Selanjutnya ada yang namanya sudut sepihak. Pihak berarti kan memihak ya, berada di satu pihak. Kalau kanan ya kanan semua, kiri ya kiri semua. Kanan sama kiri, yang dimaksud kanan sama kiri itu mana sih? Yang ini loh, yang daerah dari yang ini batasnya itu garis transversalnya ya. Jadi kalau di kanan garis transversal yang namanya sepihak, pihaknya emang di kanan. Kalau yang kiri garis transversal berarti ya pihaknya yang di sebelah kiri. Begitu. Tapi namanya bukan sepihak kanan atau sepihak kiri. Tapi kalau sepihak itu ada yang namanya dalam sepihak dan luar sepihak. Dalam sepihak dan luar sepihak, di buku ada di LKS halaman 25. Dalam sepihak, dalam itu maksudnya apa? Dalam itu ya maksudnya itu berada di antara garis sejajar atau di dalam garis sejajar, terkurung garis sejajar. Sementara luar ya di luar garis sejajar itu gitu kan.
Jadi kalau misalkan dalam sepihak berarti berada di dalam garis sejajar dan berada di pihak yang sama, misal kanan semua, itu namanya dalam sepihak. Jadi contohnya itu ada sudut A3 dan sudut B2 itu sepihak di dalam ya, dalam sepihak. Terus ada lagi nih B4 sama A4 dan B1. A4 dan B1 itu dalam sepihak juga ya, berada di pihak kiri dalam. Kalau yang luar gimana nih? Yang luar juga sama kayak yang dalam. Jadi yang luar dia berada di pihak yang sepihak tapi berada di luar garis sejajar. Berarti itu ada A1 dan sudut B3, A2. Terus sudut A1 dan sudut B4. Itu namanya luar sepihak. Coba perhatikan yang sepihak-sepihak. Sepihak. Kalau tadi yang dalam sepihak A3 dan B2 itu dalam sepihak ya. Nah, itu nanti kalau dijumlahkan harus nilainya 180. Iya. Nilainya pasti 180 itu sifatnya. Sekarang yang berseberangan maksudnya apa? Nyebrang ya. Nyebrang berarti kan ada dua arah, kanan sama kiri. Kalau tadi sepihak itu di kanan semua atau kiri semua, kalau berseberangan itu berarti kanan kiri. Kanan kirinya garis transversal, berarti pasangannya itu kanan kiri, bukan kanan semua atau kiri semua. Berseberangan juga ada dua, dalam dan luar. Daerahnya sama, yang dalam dan luar seperti yang sepihak tadi. Cuma bedanya yang berseberangan tuh kanan dan kiri contohnya. Nah, ini diantara garis sejajar itu namanya dalam, sementara yang di luarnya ya namanya luar. Berarti yang dalam berseberangan itu yang mana? Itu ini ada 3 sama 1 ya kan. 3 ada di kanan garis transversal A3 ya, terus B1 ada di sebelah kiri garis transversal. Berarti kan pasangan sudut dalam berseberangan itu ada sudut A3 dan sudut B1. Terus ada lagi nih yang mana? Dalam tapi berseberangan. Nah, sudut B2 dan sudut A4 ya kan. Berarti kan di dalam tapi kanan kirian. Berarti kan sudut A4 dan sudut B2. Sebentar yang luar. Yang luar garis sejajar ya, tapi sebelah kanan kirinya. Luar berseberangan berarti kan ada 2 A2 sama B4 ya. Sudut A2 dan sudut B4. Dan yang terakhir itu sisanya dong, sudut A1 dan sudut B3. Sudut A1 dan sudut B3. Nah, itu yang luar berseberangan. Sikapnya gimana kalau berseberangan? Coba perhatikan. B1 sama A3 itu dalam berseberangannya. Nilainya itu sama, besarnya itu sama. A sama dengan B itu pasti A sama dengan B. Ya, besarnya itu sama. Kalau yang sepihak tadi apa? A ditambah B itu 180. Oh, belum ditulis ya. A ditambah B itu 180. Itu pasti. Sehadap itu A sama dengan B besarnya. Kalau sepihak itu A ditambah B 180. Dan berseberangan itu besarnya juga sama, A sama dengan B. Itu yang berseberangan. Oke.
Selanjutnya untuk latihan soal. Contoh soalnya nih, ada sudut-sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, diminta untuk menyebutkan pasangan sudut yang sehadap. Sehadap berarti tadi apa? Arahnya sama ya. Berarti sudut 1 itu sehadap sama sudut 5 ya, menghadap ke kiri atas. Sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Itu merupakan pasangan sudut yang sehadap, ya kan? Sudut 1 itu ke kiri atas, dan sudut 5 juga sama ke kiri atas, ya kan? Sudut 7 ke kanan bawah, dan sudut 3 ke kanan bawah. Itu namanya sehadap ya, arahnya sama. Tuh. Itu untuk yang sehadap, pasangannya sehadap. Kalau soal selanjutnya diminta untuk menyebutkan pasangan sudut luar sepihak, berarti berada di luar garis sejajar dan berada di pihak yang sama, ya kan? Kanan semua atau kiri semua gitu loh. Kalau luar sepihak berarti kan itu ada sudut 1, 2, 8, 7. Tinggal yang sepihak tuh pasangannya yang mana. Berarti kan kalau di kanan itu ada sudut 2 dan sudut 7, ya kan? Itu pasangan sudut luar sepihak yang pertama, sudut 2 dan sudut 7. Nih, ada satu lagi, sudut 1 dan sudut 8 itu berada di sebelah kirinya garis transversal, tapi di bagian luar. Nah, itu namanya pasangan sudut luar sepihak gitu. Sudut besarnya kalau dijumlahkan 180 ya kalau sepihak. Oke, selanjutnya itu diminta untuk menyebutkan pasangan sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Di dalam garis sejajar, tapi pasangannya itu kanan kirinya ya. Oke. Kanan kiri transversal. Kalau dalam berseberangan, ini berarti ada sudut apa aja yang di dalam? Ada sudut 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau dalam berseberangan itu ada dalam berseberangan ya. Nah, ini dalam berseberangan itu ada 3, 4, 5, 6. Berarti kan ini sudut 3 itu kan di kanan. Berarti yang di sebelah kiri itu ada sudut 5. Berarti dalam berseberangan itu sudut 3 dan sudut 5, ya kan? Terus sepasang lagi ada sudut 4 dan sudut 6. Itu pasangan sudut dalam berseberangannya, ya kan? 46 kanan kiri, 35 juga kanan kiri, berada di dalam garis sejajar, sama-sama berada di dalam garis sejajar. Oke, selanjutnya ini ada kaitannya dengan aljabar. Aljabar. Oke, ini ada apa nih namanya, sudut AFE 2x plus 10, terus sudut CGF itu 70, ya kan? Nah, karena AFE dan CGF itu sudut sehadap, ya kan? Menghadap arah yang sama kan? Ya kan? Menghadap ke kiri atas. Berarti besarnya otomatis sama ya. AFE dan CGF, ya kan? A sama dengan B. Kalau CGF 70, otomatis AFE adalah ya 70 juga. 2x plus 10 itu nilainya ya 70. Ini coh. Nah, sementara soal yang kedua diminta sudut CGF CGH CGH itu berapa?
CGH itu berapa? Coba perhatikan. Tadi AFE itu 70 ya. 70. Kalau berdasarkan hubungannya, AFE dan CGH itu sudut apa? CGH dan AFE itu sudut yang luar sepihak ya. Berada luar sepihak. Jadi sifatnya, ingat kalau sepihak itu berarti kan A ditambah B itu harus sama dengan 180. Tadi udah tahu tuh AFE nya 70 derajat. Berarti kita tinggal nyari CGH nya ya. AFE nya kita udah tahu 70 derajat. Berarti CGH ditambah 70 itu sama dengan 180. CGH sama dengan 180 dikurangi 70 sama dengan 110. Nah, ketemu. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain itu adalah selisih besar sudut CGH dan AFE. Jadi CGH itu 110 dan AFE itu 70. Nah, CGH itu 110, AFE itu 70. Selisih berarti dikurangi. 110 dikurangi 70 adalah 40 derajat. Berarti ketemu jawabannya 40. Oke, udah ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.